Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Eldafni MPD dan juga teman-teman sekalian. Semoga siang ini kita diberikan kesehatan agar presentasi hari ini dapat berjalan lancar sampai selesai nantinya. Topik hari ini yaitu sesuai dengan ditugaskan oleh dosen, yaitu tentang macam-macam bahan ajar cetak dan juga prinsip-prinsip bahan ajar cetak. Saya Nur Imela Akila dengan NIM 2400401 selaku moderator yang bertugas akan membantu jalannya diskusi hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama yaitu ada Abdurrahman Nafal, yang kedua ada Rahmeli Cintia Fajrin, yang ketiga ada Sylvia Desi Maharani, dan yang keempat ada Usnisa Fatra. Sebelumnya, saya akan membacakan rangkaian acara kita pada siang ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan keempat ada penutup. Acara pertama adalah pembukaan yang akan diawali oleh doa. Marilah kita membaca doa bersama-sama, yaitu dengan membaca Al-Fatihah, dan juga kepada teman-teman yang memiliki agama lain, dipersilahkan untuk membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Dan selanjutnya adalah penyampaian materi. Untuk itu, saya persilakan kepada penyaji pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi, yaitu kepada Rahmeli Cintia Fajrin. Disilakan. Perkenalkan, nama saya Rahmeli Cintia Fajrin dengan NIM 2400436. Di sini saya bertugas sebagai permateri 1, yang dimana yang akan saya bahas yaitu pengertian bahan cetak. Bahan pembelajaran cetak merupakan bahan pembelajaran yang sangat umum digunakan oleh para guru. Bahan pembelajaran cetak sendiri dapat diartikan sebagai perangkat bahan yang memuat materi atau isi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak. Suatu bahan pembelajaran cetak memuat materi yang berupa ide, gagasan, prinsip, kaidah, atau teori yang tercangkup dalam mata pelajaran sesuai dengan disiplin ilmunya serta informasi lainnya dalam pembelajaran. Selanjutnya itu ada karakteristik bahan pembelajaran cetak. Dibagi menjadi 3. Yang pertama itulah mampu membelajarkan sendiri para siswa, yang artinya bahan ajar cetak harus mempunyai kemampuan menjelaskan yang sejelas-jelasnya untuk membantu para siswa dalam proses pembelajarannya. Yang kedua itu ada bahan ajar cetak bersifat lengkap, yang artinya memuat hal-hal yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga itu mampu membelajarkan peserta didik, yang artinya dalam pembelajaran cetak harus mampu memicu siswa aktif dalam proses belajarnya, bahkan mengajarkan siswa untuk dapat menilai kemampuan belajarnya sendiri. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip bahan ajar cetak. Dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu prinsip relevansi. Materi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Contohnya, jika tujuan pembelajaran adalah mengenalkan konsep dasar aljabar, maka bahan ajar harus berisi teori dasar aljabar. Yang kedua itu ada prinsip konsistensi. Format, istilah, dan penyajian dalam bahan ajar harus seragam agar tidak membingungkan siswa. Misalnya, jika dalam suatu modul digunakan istilah sumber daya alam, maka istilah ini harus digunakan secara konsisten. Selanjutnya yang ketiga itu adalah prinsip keterpaduan. Materi harus disusun secara sistematis dari yang sederhana ke kompleks. Seperti dalam buku teks matematika, sebelum membahas persamaan kuadrat, siswa harus memahami konsep persamaan linear terlebih dahulu. Yang keempat itu ada prinsip kemenarikan. Bahan ajar harus menarik agar siswa termotivasi untuk belajar dengan menggunakan ilustrasi, gambar, dan warna yang menarik. Yang kelima itu ada prinsip interaktif. Bahan ajar harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk berlatih dan mengevaluasi pemahaman mereka. Yang keenam ada prinsip kejelasan. Bahasa yang digunakan harus sederhana, jelas, dan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Dan yang terakhir yaitu prinsip evaluatif. Bahan ajar harus memiliki bagian evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi. Selanjutnya itu ada komponen-komponen bahan ajar cetak. Komponen-komponen dari bahan ajar cetak memuat judul, petunjuk, tugas, langkah-langkah kerja, dan penelitian. Selanjutnya itu ada macam-macam bahan ajar cetak. Yang pertama itu modul. Pengertian modul. Modul adalah alat ukur yang lengkap. Modul adalah suatu kesatuan program yang dapat mengukur tujuan.
modul dapat dipandang sebagai paket program yang disusun dalam bentuk satuan tertentu guna keperluan belajar. Menurut buku pedoman penyusunan modul, yang dimaksud dengan modul ialah suatu unit program belajar mengajar terkecil yang secara terinci menggariskan, yang pertama itu tujuan-tujuan instruksional umum, yang kedua topik yang akan dijadikan pangkal proses belajar mengajar, yang ketiga itu tujuan-tujuan instruksional khusus, yang keempat pokok-pokok materi yang akan dipelajari dan diajarkan, yang kelima kedudukan dan fungsi satuan dalam program yang lebih luas, yang keenam peranan guru di dalam proses belajar mengajar, yang ketujuh alat dan sumber yang akan dipakai, yang ke-8 itu kegiatan belajar mengajar yang akan atau harus dilakukan dan dihayati murid secara berurutan, yang 9 lembaran-lembaran kerja yang akan dilaksanakan selama proses belajar mengajar. Selanjutnya itu ada karakteristik modul. Dibagi menjadi 7. Yang pertama itu dirancang untuk sistem pembelajaran mandiri. Yang kedua, program yang utuh dan sistematis. Yang ketiga, mengandung tujuan, bahan atau kegiatan dan evaluasi. Yang keempat, disajikan secara komunikasi dua arah. Yang kelima, diupayakan agar dapat mengganti beberapa peran pengajar. Yang keenam, cakupan bahasa terfokus dan terukur. Kita masuk pada komponen modul. Dibagi menjadi 2. Yang pertama itu modul untuk siswa, berisi kegiatan belajar yang dilakukan siswa. Yang kedua, modul untuk guru, berisi petunjuk guru, tes akhir, dan kunci jawaban tes akhir modul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Daisy Maharani dengan NIM 24004042. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi, yaitu keunggulan dan keterbatasan modul. Keunggulan modul yang pertama, dia itu lebih fleksibilitas waktu dan tempat. Jadi siswa itu lebih mudah mengerjakan tugas dimanapun dan tidak bergantung pada jadwal tertentu, dan juga cocok untuk menjadi pembelajaran mandiri dan jarak jauh. Lalu keunggulan yang kedua, materinya itu lebih terstruktur atau lebih disusun secara sistematis. Jadi siswa dengan lebih mudah untuk memahami pembelajaran yang ada di dalam materi tersebut. Lalu yang ketiga, keunggulannya itu mendorong kemandirian belajar. Siswa dituntut untuk mandiri dan disiplin dalam mengerjakan tugas. Lalu keterbatasan modul yang pertama, yaitu dia interaktivitasnya terbatas. Jadi dia itu tidak efektif karena tidak memiliki fitur seperti audio, video, dan animasi, sehingga siswa itu lebih cepat merasa bosan dalam melakukan pelajaran. Lalu yang kedua, dia itu tidak diperbarui secara real time. Maksudnya di sini dia tidak, jika ada kesalahan dan harus dicetak ulang, maka itu akan membutuhkan waktu dan juga biaya tambahan. Lalu yang ketiga, ketergantungan pada kemampuan membaca. Di sini siswa mungkin lebih sulit dalam memahami materi karena tidak cocok melalui pendengaran atau visual dinamis. Selanjutnya yaitu fungsi modul, yang dimana secara singkatnya fungsinya itu untuk merancang suatu sistem pembelajaran mandiri. Lalu yang kedua, programnya itu lebih utuh dan sistematis, yaitu tersusun dengan rapi. Lalu yang ketiga, dia itu mengandung tujuan, bahan atau kegiatan, dan evaluasi. Dan yang keempat, dia itu disajikan secara komunikatif atau dua arah. Dan yang kelima, diupayakan dirancang untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif, dan cakupan bahasanya itu lebih terfokus dan terukur. Yang terakhir, dia itu lebih mementingkan aktivitas belajar seperti keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah teknik penulisan modul, yang dimana yang pertama kita harus menentukan judul atau identitas agar informasi dalam modul itu lebih lengkap. Lalu yang kedua ada petunjuk belajar, dan yang ketiga ada SK atau KD, yaitu standar kompetensi dan juga kompetensi dasar. Lalu yang keempat, menentukan materi pembelajaran yang lebih akurat, relevan, dan mudah dipahami oleh siswa. Lalu yang kelima yaitu informasi pendukung, yang dimana informasi ini dapat memperkaya pemahaman siswa dalam pembelajaran. Lalu yang keenam,
ketebalan isi materi, yaitu menyajikan materi yang lebih menarik dan mudah dipahami. Lalu yang selanjutnya kita membuat latihan, yaitu untuk menguji seberapa jauh pemahaman siswa tersebut dalam pembelajaran yang dilakukan. Dan yang kedelapan ada tugas atau langkah kerja, yang dimana modul ini juga dapat memberikan tugas atau latihan yang harus diselesaikan oleh siswa. Lalu yang kesembilan, yaitu yang terakhir, modul ini memuat penilaian yang mengukur pencapaian tujuan pembelajaran siswa tersebut. Selanjutnya yaitu prosedur dalam pembuatan modul. Yang pertama itu kita menganalisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, dan juga instansi pendidikan di sekolah. Lalu yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Lalu yang ketiga, menentukan alur tujuan dan pembelajaran yang akan dikembangkan dalam modul ajar tersebut. Dan yang keempat, menyusun modul ajar berdasarkan komponen yang sudah tersedia. Lalu yang kelima yaitu kita harus melaksanakan pembelajaran. Dan yang keenam, melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Setelah melakukan pembelajaran, guru mengevaluasi efektivitas modul ajar dan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Jenis selanjutnya dalam bahan ajar cetak yaitu ada buku ajar. Menurut Baroh 2012, buku ajar itu merupakan komponen pendukung yang sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran yang dapat mencapai tercapainya kecakapan dan juga keterampilan yang diharapkan pada siswa. Dan karakteristik dari buku ajar ini, dia itu yang pertama strukturnya lebih rapi dan juga terorganisir. Lalu yang kedua, dia itu tujuan pembelajarannya jelas. Dan yang ketiga, bahasanya itu mudah dipahami. Dan yang keempat, terdapat contoh dan juga ilustrasinya. Lalu yang kelima, dia itu ada latihan soal yang dapat menguji pemahaman bagi pembacanya. Dan yang keenam itu ada referensi dan juga sumber tambahan. Lalu yang ketujuh, terdapat relevansi dengan kurikulum yang ada. Dan yang kedelapan, dia itu lebih fokus pada pembelajaran mandiri. Sehingga pembaca itu dia bisa lebih mandiri dalam belajar. Selanjutnya itu adalah komponen buku ajar, yang dimana komponen pertama itu terdapat cover atau sampul yang merupakan bagian terluar dari buku. Lalu yang kedua ada prakata atau kata pengantar yang merupakan bagian awal dari sebuah buku karya tulis yang bertujuan untuk memberikan konteks atau ucapan terima kasih dalam penjelasan singkat. Lalu yang ketiga ada daftar isi, yang dimana ini merupakan bagian yang sangat penting yang berfungsi untuk menemukan sebuah informasi atau bab tertentu dalam buku. Lalu yang keempat ada daftar gambar. Daftar gambar dan tabel yang merupakan bagian-bagian yang berfungsi untuk memudahkan pembaca menemukan gambar, tabel, ataupun lampiran tertentu. Lalu yang kelima terdapat bab utama. Dan yang keenam terdapat glosarium yang merupakan istilah-istilah penting dalam buku. Baiklah, selanjutnya itu ada keunggulan dan keterbatasan buku ajar. Keunggulan yang pertama yang dimiliki oleh buku ajar itu dia sumber informasinya terpercaya, karena buku ajar ini ditulis langsung oleh penulis yang ada di bidangnya. Lalu yang kedua, dia itu mudah diakses dan juga digunakan, karena buku ajar ini tidak memerlukan perangkat teknologi atau koneksi internet sehingga dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Lalu yang ketiga, buku ajar ini mendorong kemandirian dalam belajar. Buku ajar memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri. Lalu yang keempat ada daya tahan dan kepraktisan. Buku ajar ini dapat digunakan berulang kali dan tidak bergantung pada daya materi atau koneksi internet. Terus juga buku ajar ini ada evaluasi dan latihan terintegrasi yang dimana dilengkapi dengan latihan soal, studi kasus, dan juga refleksi yang dapat membantu. Lalu ada keterbatasan dari buku ajar. Keterbatasan yang pertama, buku ajar ini interaktivitasnya terbatas. Lalu yang kedua, tidak dapat diperbarui secara real time atau nyata. Karena kalau buku ajar itu ada kesalahan dalam pencetakan ulang, jika dicetak ulang itu akan lebih memerlukan biaya dan juga waktu yang bertambah. Lalu yang ketiga ada ketergantungan pada kemampuan membaca.
Siswa dengan kemampuan membaca yang rendah mungkin sulit memahami materi yang disajikan dalam buku ajar ini. Lalu biaya produksi dan distribusinya cukup tinggi. Lalu yang terakhir ada keterbatasan dalam menyampaikan materi yang kompleks. Beberapa materi yang memerlukan penjelasan visual seperti demonstrasi, seperti sains atau matematika, mungkin sangat sulit disampaikan jika melalui teks dan gambar statis saja. Dalam menuliskan buku ajar, prosedurnya itu yang pertama kita harus membuat judul buku dulu kan. Nama penulisnya, nama penerbit, terus gambar atau desain yang relevan dengan konten tersebut. Lalu yang kedua kita membuat kata pengantar seperti buku pada umumnya. Lalu yang ketiga menyusun daftar isi dengan subbab beserta nomor halaman. Lalu yang keempat yaitu membuat daftar gambar, bisa itu seperti tabel, lampiran yang terdapat dalam buku dan juga nomor halaman. Lalu yang kelima masuk ke bab utama, membuat pendahuluan, tujuan pembelajarannya, isi materi, ringkasan, latihan soal, serta referensinya. Lalu yang keenam kita membuat glosarium, yaitu kayak kata istilah beserta definisinya. Lalu yang ketujuh kita membuat daftar pustaka dengan memasukkan sumber-sumber yang digunakan dalam menulis buku. Dan yang terakhir kita menuliskan biodata penulis seperti informasi tentang penulis dan juga latar belakangnya dalam pengalaman profesional. Lalu jenisnya selanjutnya dari buku ajar ini adalah LKS yang biasa disebut dengan lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa ini dapat disimpulkan bahwa LKS merupakan materi ajar cetak yang dikemas secara sedemikian rupa yang berisi materi, ringkasan, dan juga petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik sehingga siswa dapat belajar secara mandiri. Karakteristik dari LKS ini terdiri dari beberapa halaman dan tidak sampai 100 halaman. LKS ini dicetak sebagai bahan ajar yang spesifik untuk dipergunakan oleh satuan tingkat pendidikan tertentu. Di dalamnya juga terdapat tentang pokok pembahasan secara umum, yaitu rangkuman pokok bahasan dan juga puluhan soal pilihan ganda dan juga soal isian. Lalu komponen dari LKS ini yang pertama dia ada petunjuk belajarnya, dan yang kedua kompetensinya ini berdasarkan kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian hasil belajar yang harus dicapai. Lalu yang ketiga ada informasi pendukung untuk memberi informasi tambahan berupa bahan ajar yang dapat dikuasai oleh siswa. Terus ada latihan-latihan soal dan juga lembar kegiatan yang berisikan prosedur, cara, atau pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan siswa yang berkaitan dengan praktik. Lalu yang terakhir ada evaluasi, yaitu kompetensi yang berhasil dikuasai setelah mengikuti proses pembelajaran ini. Dalam LKS ini terdapat keunggulan dan juga keterbatasannya. Keunggulan yang pertama yaitu guru dapat menggunakan LKS sebagai media pembelajaran mandiri bagi peserta didik. Lalu yang kedua, dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, dan juga LKS ini lebih praktis dan harganya juga cenderung tidak terlalu mahal. Materi di dalam LKS juga lebih ringkas dan juga sudah mencakup keseluruhan materi. LKS dapat membuat siswa berinteraksi dengan sesama teman. Lalu LKS ini juga dapat menjadi kegiatan pembelajaran yang beragam dan sebagai pengganti media lain ketika media audiovisual mengalami hambatan dalam listrik, maka kegiatan pembelajaran dapat digantikan dengan media LKS. Dan yang terakhir tidak menggunakan listrik, sehingga bisa digunakan oleh SD di pedesaan maupun di perkotaan. Lalu keterbatasan dari LKS, soal-soal yang di LKS ini dia lebih cenderung monoton, sehingga bisa muncul bagian berikutnya maupun bab setelahnya. Lalu adanya kekhawatiran guru hanya menggunakan media LKS tersebut serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Misalnya siswa disuruh mengerjakan LKS, kemudian guru meninggalkan siswa dan kembali untuk membahas LKS. Lalu yang ketiga, LKS itu dikeluarkan penerbit cenderung kurang cocok antara konsep yang akan diajarkan dengan LKS tersebut. LKS hanya melatih siswa untuk menjawab soal, tapi tidak efektif karena tanpa sebuah pemahaman konsep materi secara yang mendasar. Lalu dalam LKS ini tidak bisa menampilkan gambar yang bergerak dan juga cenderung menekankan pada emosi dan sikap. Selanjutnya adalah lembaran kerja praktik siswa atau disebut juga dengan LKPS. LKPS atau lembar kerja praktik siswa adalah sebuah alat atau dokumen pembelajaran
yang dirancang khusus untuk memandu siswa dalam melakukan aktivitas praktik atau eksperimen. Tujuan LKPS ini untuk memfasilitasi siswa dalam mengaplikasikan teori ke dalam situasi nyata, mengembangkan keterampilan prosedural, dan meningkatkan pemahaman konseptual melalui pengalaman langsung. Karakteristik dari LKPS. Yang pertama, berorientasi pada praktik. LKPS dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran praktis di mana siswa dapat mengaplikasikan teori yang telah dipelajari ke dalam situasi yang nyata atau simulasi. Dan yang kedua, struktur yang terorganisir. LKPS biasanya memiliki struktur yang jelas, termasuk petunjuk, langkah-langkah kerja, dan ruang untuk mencatat hasil observasi atau jawaban. Yang ketiga, interaktif. LKPS mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran baik secara individu maupun kelompok. Yang keempat, berisi tugas atau pertanyaan. LKPS seringkali berisi serangkaian tugas, pertanyaan, atau masalah yang harus diselesaikan oleh siswa berdasarkan praktek yang dilakukan. Yang kelima, mengembangkan keterampilan prosedural, yaitu membantu siswa mengembangkan keterampilan prosedural seperti mengikuti langkah-langkah eksperimen, mengumpulkan data, atau menganalisis hasil. Yang keenam, mengintegrasikan teori dan praktik. LKPS menghubungkan antara konsep teoritis dan aplikasi praktis, sehingga siswa dapat memahami hubungan antara keduanya. Yang ketujuh, evaluasi dan refleksi. LKPS biasanya menyertakan bagian untuk evaluasi diri atau refleksi, yang dimana siswa dapat menilai hasil kerja mereka dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya, fleksibel dan adaptif. LKPS dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa, tingkat kesulitan, dan konteks pembelajaran. Selanjutnya, komponen utama dari LKPS. Yang pertama, ada judul atau identitas, yaitu mencakup mata pelajaran, kelas atau semester, topik bahasan, berisi identitas siswa, nama siswa seperti nama, nomor absen, dan kelas, dan mencantumkan alokasi waktu yang diperlukan, serta mencakup nama sekolah dan tahun ajaran. Dan yang kedua, ada petunjuk belajar, yang berisikan arahan yang jelas tentang cara menggunakan LKPS, dan menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan siswa, memberikan informasi tentang apa yang perlu disiapkan, dan mencantumkan aturan keselamatan jika diperlukan. Ketiga, ada kompetisi yang akan dicapai, yaitu memuat kompetisi dasar. Baik, perkenalkan nama saya Usnisa Fatra dengan NIM 24004048. Di sini saya bertugas sebagai pemateri 4, yaitu saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri 3, yaitu yang kelima, panduan praktikum. Panduan praktikum adalah salah satu metode pembelajaran yang memberikan pengalaman lebih kepada mahasiswa, yaitu melalui eksperimen atau praktikum di laboratorium. Menurut Ismawati, tahun 2018, mahasiswa mendapatkan pengalaman bereksperimen di laboratorium melalui interaksi dengan alat-alat dan bahan. Komponen panduan praktikum. 1. Judul praktikum. Judul praktikum harus jelas dan mencerminkan topik atau materi yang akan dipraktikkan. Yang kedua, tujuan praktikum. Bagian ini menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui praktikum. Yang ketiga, teori dasar. Bagian ini memberikan penjelasan singkat tentang konsep atau teori yang mendasari praktikum. Yang keempat, prosedur kerja, yaitu langkah-langkah yang harus diikuti untuk melakukan praktikum. Yang kelima, pengamatan dan data. Bagian ini menjelaskan apa yang harus diamati dan dicatat selama praktikum. Yang keenam, analisis data. Bagian ini menjelaskan bagaimana data yang dikumpulkan akan dianalisis. Yang ketujuh, pertanyaan dan diskusi. Pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk mendorong peserta berpikir kritis tentang hasil praktikum. Yang kedelapan, kesimpulan. Bagian ini merangkum hasil praktikum dan menyimpulkan apakah tujuan praktikum telah dicapai. Yang kesembilan, daftar pustaka. Daftar referensi atau sumber yang digunakan dalam penyusunan panduan praktikum.
Yang keempat yaitu keunggulan dan keterbatasan panduan praktikum. Yang pertama keunggulan, 1. Sistematis dan terstruktur. Yang kedua, meningkatkan pemahaman konsep. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan praktis. Yang keempat, mendorong kemandirian. Yang kedua yaitu keterbatasan. 1. Kurang fleksibel, panduan praktikum seringkali sangat terstruktur. Yang kedua, ketergantungan pada alat dan bahan. Yang ketiga, tidak sesuai untuk semua gaya belajar. Materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yaitu tentang handout. Handout ini adalah bahan ajar cetak yang berisi tentang poin-poin penting materi yang akan dipresentasikan atau diajarkan oleh tenaga didik. Nantinya, bahan ajar itu akan diberikan kepada para peserta didik untuk memudahkan mereka memahami materi yang akan diajarkan di dalam kelas. Yang ketiga, ada komponen handout. Handout ini mempunyai beberapa komponen. Yang pertama yaitu judul, yang kedua tujuan pembelajaran, yang ketiga materi inti, yang keempat contoh dan ilustrasi, yang kelima latihan dan tugas, yang keenam ringkasan, yang ketujuh referensi. Nah, handout ini memiliki beberapa keunggulan dan keterbatasan. Keunggulannya yaitu yang pertama mudah dibawa, yang kedua sumber belajar mandiri, yang ketiga materi terstruktur, yang keempat penghemat waktu, dan kelima bisa disimpan. Nah, keterbatasannya itu yaitu statis, tidak bisa diubah jika sudah dicetak, kurang fleksibel. Yang kedua, ketergantungan pada teks. Yang ketiga, biaya cetak. Jika dicetak dalam jumlah besar, maka biayanya juga besar. Ada tentang teknik penulisan handout, yaitu gunakan bahasa sederhana, struktur jelas, fokus pada poin utama, gunakan visual, spasi, dan format yang rapi, dan juga sertakan contoh, ringkas dan padat, sertakan tugas dan pertanyaan, dan juga cek kesalahan. Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu bahan ajar cetak tetap menjadi komponen penting dalam pendidikan meskipun era digital terus berkembang. Keberagaman jenis bahan ajar cetak memungkinkan pendidik untuk memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Aspek materi bahan ajar cetak termasuk isi, bahasa, dan format harus dirancang dengan cermat untuk memastikan efektivitas pembelajaran. Sekian hasil diskusi dari kami, yaitu dari kelompok 2. Saya Nur Imela Akila pamit undur diri. Jikalau ada kami yang berkata salah, mohon dimaafkan. Kami sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.